Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3. Baiklah, di sini saya akan membacakan biografi serta karya-karya dan pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali. Yang mana ini adalah tugas UAS sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan biografi Imam Al-Ghazali. Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali atau yang kita sebut Imam Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Kurusan, wilayah Persia, pada tahun 450 Hijriah. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya ia sudah mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh Al-Ghazali. Kemudian ia belajar kepada Imam Abi Nasr Al-Ismail di negeri Jurjan. Selanjutnya ia berangkat ke Nisapur untuk belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Nizamiyah Nisapur. Dengan cepat, Al-Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan pokok seperti ilmu mantik, logika, filsafat, dan fikih. Mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya inilah Imam Al-Haramain mengatakan Al-Ghazali itu adalah lautan tak bertepi. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama ahli fikih, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tanggal 14 Jumaidil akhir tahun 505 Hijriah. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Adapun karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali banyak membuat karya semasa hidupnya, yaitu 1. Al-Taliqat fil Furu' al-Mazhab, yang kedua Al-Basit fil Al-Furu', yang ketiga Al-Maqul fil Al-Usul, dan Al-Wajiz, dan yang kelima Al-Wasit, dan seterusnya. Pada pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali, setelah Imam Al-Ghazali melalui pengembarannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya, para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki lebih jauh lagi. Menurutnya, jalan para sufi adalah panduan ilmu dengan amal. Selanjutnya, sebagai buahnya adalah moralitas. Juga tampak olehnya bahwa mempelajari ilmu para sufi lewat karya-karya mereka ternyata lebih mudah daripada mengamalkannya. Dengan demikian, menurutnya tasawuf adalah semacam pengalaman maupun penderitaan yang real. 1. At-Thoriq atau jalan. Menurut Al-Ghazali, pada beberapa jenjang mu'amad yang harus dilalui oleh seorang calon sufi.
yaitu 1. Tobat. Hal ini mencakup 3 hal: ilmu, sikap, dan tindakan. Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang bahaya yang diakibatkan dosa besar. Yang kedua, sabar. Al-Ghazali menyebutkan ada 3 daya dalam jiwa manusia, yaitu daya naluri, daya nalar, daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat baik, dan daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat. Yang ketiga, kefakiran, yaitu berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diperlukan. Yang keempat, zuhud. Dalam keadaan ini, seorang calon sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan mengharapkan kesenangan ukhrawi. Dan yang kelima, tawakal. Menurut Al-Ghazali, sikap tawakal lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah. Dan yang keenam, makrifat, yaitu mengetahui rahasia Allah yang mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Yang kedua, makrifah. Makrifah adalah esensi ta'aruf atau pendekatan pada Tuhan. Makrifah merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seseorang hamba yang ada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas ragawi. Diberatkan seperti melihat api, sementara makrifah ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Makrifah secara etimologis adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Sedangkan dalam terminologi kaum sufi, makrifah disebut pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, tingkatan manusia. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, kaum awam yang cara berpikirnya sederhana sekali, dan yang kedua, kaum pilihan, khawas, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam, dan yang ketiga, kaum ahli debat, al-jad. Kaum awam dengan daya akalnya yang sederhana sekali tidak dapat menangkap hakikat-hakikat mereka, mempunyai sifat lekas percaya dan menurut. Yang keempat, kebahagiaan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Tentang kebahagiaan ini, Al-Ghazali mengemukakan teorinya dalam karyanya Kimia Al-Sodaqoh. Di samping itu, teori kebahagiaan ini juga telah dikemukakannya secara terinci dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Ia menjelaskan bahwa seandainya Anda memandang ke arah ilmu, Anda niscaya melihat bagaimana begitu lezat, sehingga ilmu dipelajari karena kemanfaatannya. Itulah ada 4 pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali, yaitu at-thoriq atau jalan, yang kedua makrifah, yang ketiga tingkatan manusia, dan yang keempat kebahagiaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada Tuhan saya mohon ampun.
saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.